dari tadi kita lihat. Oh, Rafael strike umpan dari Marcelo Ferdinand. Oh, Tuhan. Sebuah peluang yang sangat terbuka gagal tadi dilakukan oleh Marcelo Ferdinand. Penalti, Rafael strike shooting. Oh, Tuhan. Gesekan atau gesekan yang sangat keras terhadap Muhammad Nasir Abu Wardah. Kita lihat bagaimana main atau sayap kanan dari Palestina, kelahiran Yerusalem 22 Maret 98. Oke guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya reaksi perlawanan semalam ya. Sedikit highlight untuk perlawanan semalam di antara Indonesia dan juga Palestina, yang mana walaupun imbang, tapi sebenarnya Indonesia menguasai perlawanan hampir 59% dari segi ball position itu guys. Jadi apapun cuma penyudahan ataupun keberuntungan yang tidak memihak kepada Indonesia. Dan walaupun permainan ini agak kurang menyengat ya dari segi serangan Indonesia, penyudahan itu hasil akhir itu, tetapi ada beberapa pemain yang saya rasa cukup permainannya sangat menarik dan juga perlu untuk digilap lagi bakat-bakat itu di masa yang akan datang, yaitu Rafael Strijk. Nah, jadi kita tumpukan untuk pemain ini. Saya pasti juga Sinteyong pasti akan gembira dengan cara permainan Rafael Strijk, seorang pemain yang sangat tenang, postur tubuhnya juga yang tinggi, dan bermain di lini hadapan itu dengan tidak terlalu egois, passing kepada lawan itu cantik, cuma dari segi penyudahan itu lagi yang belum dapat dibuat oleh pemain-pemain penyerang Indonesia. Jadi kita sedikit highlight di sini guys daripada channel Timnas Magazine, yaitu mengenai Rafael Strijk. Full individual skill Rafael Strijk, selalu berlari mencari ruang dan juga peluang, tetapi penyudahan dan juga keberuntungan masih belum ada. Apapun, imbang itu lebih baik daripada kalah, karena Palestina ini lebih tinggi rankingnya di FIFA, yaitu ranking yang ke-93 ketimbang dengan Indonesia ranking ke 149 ya untuk Indonesia pada saat ini. Jadi ayo kita semak dulu sedikit highlight ini guys. Saya akan memberi sedikit reaksi di akhir video ini nanti. Langsung. Lini tengah dan lini pertahanan, dan Dimas Derajat akan bergerak drop deep. Berikan Elkan, umpan banjir langsung ke depan, arahkan, kita lihat. Wah, tinggal tuh guys. Sangat tenang, langsung ke tengah, ada Rafael yang baik, kita lihat Elkan Bagot, sapu bola ke depan, arahkan kepada Rafael, berduel dengan Musa Korawi, ada Dimas Derajat, gagal ada Muhammad Saleh. Kini bola. Oke, nah ini Kita lihat saja tadi dijatuhkan. nampaknya bukan sebuah pelanggaran, meskipun kita lihat tadi pemain Rafael Strijk terjatuh. Tapi saya berpuas hati dengan pemain ini sebenarnya, Rafael Strijk nih. Masih Musa Korawi berusaha dia melewati. Dia bergandingan dengan Dimas Derajat di hadapan, cuma mungkin keserasian itu memerlukan perlawanan yang lebih banyak ya bersama dengan Indonesia. Memang di depan wasit dari Malaysia. Kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan terhadap Rafael Strijk. Sehingga sulit tadi untuk mengambil bola dari kampung halaman dari sang kakek. Arahkan kepada Rafael Strijk. Oh, terlepas Strijk. Rashid atau Muhammad Bashir kurang terarah tadi karena memang terlalu Muhammad Rashid dibayangi, kita lihat tadi oleh Rabut. Kita lihat Stefano Lillipali umpan ke kiri kepada Rafael Strijk. Oke, cantik ke depan, tetapi tidak orang. Rafael Strijk. Sangat baik Rafael Indonesia yang sebelumnya sempat diproyeksi sebagai. Jadi Rafael Strijk ini dia perlu, kalau diikutkannya dia perlu banyak lagi bermain dengan timnas Indonesia untuk keserasian bersama dengan Dimas Derajat, juga mungkin boleh bergandingan dengan Marcelo Ferdinand,
dan dia perlu ada backup striker di belakang untuk membantu Rafael Struijk ini sebenarnya. Oke. Sebelum 2003, tapi daripada Asnawi masuk ke dalam Asnawi, umpan terobosan Rafael Struijk, gagal gol pertamanya di debutnya kali ini Rafael Struijk buat Indonesia. Bagaimana kita lihat umpan terobos yang sangat cantik pada Rafael Struijk tadi, kontrolnya tidak terlalu sempurna tadi sehingga dicocok saja oleh Atta Jabir Iyal Al-Ghalib, namun gagal akan bagot umpan panjang arahkan kepada Rafael dia tadi, namun bola memang terlalu. Dia ini seorang pemain yang rajin juga ya, rajin kejar bola, kemudian memberi pressing kepada pemain Palestina. Tengok, dia memberi umpan kepada Marcelino, tetapi sayang sekali, back kill lagi ke belakang, tetapi Marcelino mencoba dan ditangkap kemas oleh penjaga gol Palestina. Bola dihadang sangat keras oleh Rafael. Kita lihat bagaimana berusaha menutup tadi Rafael. Tentu saja untuk penembus pertahanan ada Rafael Struijk, sangat baik. Kita lihat Rafael Struijk bermain. Ini lagi Rafael. Pemain dari Palestina, umpan pendek kepada menyerang Indonesia, yaitu ada diberikan umpan ke depan, arahkan kepada Yasir Hamid lagi, masih Yasir Hamid, umpan panjang ke depan kepada Rafael Struijk. Masih kepada Rafael Struijk, masih lagi Rafael mencoba. Dia sempat juga untuk mencoba, guys. Tapi mudah oleh penjaga golnya. Di dalam ruang yang sempit, dia mencari ruang itu dan akhirnya dapat juga membuat percobaan. Tackle keras. Main tiki taka. 3 pemain Palestina dia coba dijatuhkan. Nah guys, itu tadi adalah penampilan Rafael Struijk ketika menghadapi timnas Palestina. Berikan tanggapanmu mengenai hal tersebut di kolom komentar. Oke. Oke, Rafael Struijk, pemain yang baru berumur 19 tahun, mempunyai talenta atau bakat yang tersendiri. Saya suka cara permainannya yang suka mencari ruang untuk press kepada lawan. Dia juga suka mencari ruang untuk mendapatkan bola, dan apabila dapat bola, pas kepada teman-teman yang lain. Cuma saja keberuntungan tidak berhasil. Dan dari segi dribbling, dari segi passingannya juga kebanyakannya akurat, kebanyakannya mencapai matlamatnya. Visi untuknya membantu bagian serangan itu dapat dijalankan dengan baik. Cuma dari segi keserasian dengan penyerang seperti Dimas Derajat mungkin perlu perlawanan yang lagi banyak. Indonesia perlu perlawanan lagi banyak bersama dengan pemain-pemain naturalisasi dan pemain lokal ini untuk keserasian yang lebih lama ya, dan juga membentuk peningkatan daripada strategi dan taktikal itu. Tapi dari segi secara keseluruhannya, antara yang paling terbaik dari segi permainan semalam ialah Rafael Struijk ini. Walaupun baru bergabung, ini perlawanan pertama keseluruhan pemain naturalisasi dan lokal ini bergabung bersama dan menentang Palestina di ranking yang ke-93 ketimbang Indonesia ranking yang ke-149. Jadi kalau di atas kertasnya itu memang Palestina unggul di hadapan, tetapi dari segi permainan itu lebih bagus Indonesia imbang daripada kalah. Dan juga kalau dari segi overall secara permainan semalam, saya menyimpulkan Indonesia masih menguasai perlawanan, masih menyerang dan mendapat 6 hingga 7 peluang, ketimbang dengan Palestina saya mengira lebih kurang 4 atau 5 saja peluang dan mungkin 1 on target. Tetapi Indonesia lebih banyak, dan dari segi peratusan keseluruhan Indonesia menguasai lebih kurang 59 ke 60% ketimbang dengan Palestina. Ball positionnya lebih kurang hanya 49 atau 39%. Jadi Rafael Struijk ini pemain muda guys, jadi perlu dibimbing dengan lebih dekat. Tengok saja cara lariannya itu ke depan tuh. Dia sangat laju,
dia boleh berani membawa bola, dia berani mengejar bola, juga press kepada lawan, dan juga memasing umpan kepada teman-teman di hadapan itu dengan tenang ya, dengan tenang, bukan dengan gelojo, tidak egois, dan cukup dengan pengalamannya bermain di Eropa itu dia gunakan sepenuhnya untuk bermain dengan Indonesia. Apapun Indonesia mendapat seri dengan Palestina ini sudah cukup baik, karena banyak lagi pemain yang belum diturunkan oleh Sinteyong. Jordi Amat belum, Sandy Walsh belum, Sheni Patinama belum, dan pemain-pemain lain yang diturunkan untuk diuji coba ini juga memainkan peranan yang penting. Marcelino dikeluarkan di babak yang kedua, kemudian dimasukkan Sadi Ramdhani juga bermain di babak yang kedua. Jadi ini mungkin Sinteyong ingin melihat kecergasan mereka itu lebih meningkat ya untuk perlawanan ini sebelum perlawanan menentang Argentina pada 19 Juni ini. Mungkin Sinteyong akan menurunkan keseluruhan pemain naturalisasi. Jadi di bagian belakang itu kelihatan Elkan Bagot keseorangan di situ. Sekiranya ada Sandy Walsh, Sheni Patinama, Jordi Amat, mungkin Elkan Bagot lebih membantu ke depan. Dan pada saat ini Elkan Bagot untuk bola mati, tendangan sudut atau tendangan pojok, tendangan bebas, barulah Elkan Bagot akan naik. Tetapi tiada backup di bawah ini. Jadi kalau dilihat permainan Elkan Bagot itu juga sudah cukup bagus, membantu bagian pertahanan daripada ditembusi oleh penyerang-penyerang Palestina. Cumanya Elkan Bagot mungkin terasa bersendirian tanpa adanya Jordi Amat, Sandy Walsh, dan juga Sheni Patinama. Apapun untuk perlawanan menentang Argentina ini, pemain-pemain lokal yang lain perlu meningkatkan kualitas permainan mereka seperti mana Rafael Struijk ini. Pemain-pemain lain juga sudah cukup bagus ya bermain. Saya ingat pertama Arhan, Elkan Bagot, Rizky Ridho di bagian bawah itu cukup mengawal dengan baik juga. Dan di tengah Yaakob Sayuri, Maklok juga bekerja keras guys. Cuma dikeluarkan di babak yang kedua untuk Sinteyong mencoba pemain lain. Begitu juga dengan di hadapan itu. Dimas Derajat juga cukup bermain baik, cuma keberuntungan ataupun perlu meningkatkan lagi penyudahan di masa yang akan datang. Jadi saya ingat lawan Argentina nanti perlu diturunkan ke semua naturalisasi ini untuk bergabung. Dan ini lebih meningkatkan mungkin semangat pemain-pemain lokal juga untuk bermain. Jordi Amat, Sandy Walsh, Sheni Patinama, Elkan Bagot, Maklok, Lili Pali, Rafael Struijk, Ivar Jenner perlu disatukan untuk taktikal ataupun strategi. Tetapi Sinteyong lebih mengetahui. Mungkin dia ingin menyimpan separuh pemain naturalisasi ini di bangku cadangan untuk backup kalau ada pemain-pemain naturalisasi ini mengalami kecederaan mungkin dan sebagainya. Mungkin ini adalah perlawanan yang baru mereka bersama guys. Seperti yang saya katakan tadi, keserasian itu mungkin perlu ya. Dendi Silistawan kalau saya melihatnya permainnya tidak terlalu menonjol, meningkat, jadi perlu ditingkatkan lagi. Marcelino Ferdinand dapat membantu juga di bagian tengah. Kemasukan juga Sadi Ramdhani di babak yang kedua. Witan Sulaiman pun ada membantu sedikit. Sadi Ramdhani perlu lagi perkemaskan dari segi kawalan bola dan juga hantaran kepada teman-temannya. Itu perlu diperbaiki dari masa ke semasa ya, dan banyak lagi lah perlu diulas untuk setiap pemain ini. Tapi saya tumpukan kepada Rafael Struijk yang mana itu adalah talenta atau bakat baru bagi Indonesia. Umurnya baru 19 tahun dan 3-4 tahun ke depan nanti kita coba melihat bagaimana peningkatan yang ditunjukkan oleh Rafael Struijk ini. Pemain baru pasti akan perlu menyesuaikan diri guys. Itulah. Saya suka dribbling larian yang bagus daripada Rafael Struijk. Saya ingat itu saja guys ulasan saya pada hari ini. Mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah ini untuk info yang terbaik mungkin dari kalian yang lebih dapat melihat secara dekat perlawanan semalam itu antara Palestina dengan Indonesia. Apapun seri itu terbaik daripada kalah, dan juga perlu meningkatkan lagi perlawanan menentang Argentina. Perlawanan ini kita lupakan,
Jadi pemain-pemain juga perlu melupakan perlawanan dengan Palestina ini. Sinteyong harus mengatur strategi dan formasi taktikal lagi yang terbaik untuk perlawanan menentang Argentina nanti. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Timnas Magazine ini. Kepada yang baru ketemu boleh subscribe, like, share, dan komen juga dalam video itu tadi ya. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.